Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar studi Islam akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan adalah Islam normatif dan Islam historis. Berikut pemaparan materinya. Ya, terima kasih kepada Mbak Laila yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam secara normatif. Normatif berasal dari kata norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat kaitannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti dari ajaran Al-Quran, maka norma diartikan dengan agama. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu dan pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut dengan realitas ketuhanan. Normatif diidentikan dengan syariat dan wahyu. Syariat dari segi istilah didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atau iman dan ibadah dan hubungannya ke masyarakat, hubungan kemasyarakatan atau muamalah yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sementara wahyu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad SAW untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tersebut normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan doktrin teologis. Oleh karena itu, Islam normatif adalah Islam yang ideal yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah merupakan ajaran yang dipahami dan dipraktekkan oleh kaum muslim di seluruh dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Menurut Lakatos, Islam historis merupakan domain yang disebut dengan protectivable, yakni domain utama dari apa yang disebut sebuah ilmu, sistem pengetahuan, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, direformasikan ulang, dan dibangun kembali. Dalam Islam historis lebih menekankan Islam sebagai agama yang berevolusi, yaitu agama yang bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat. Islam historis itu sendiri di dalamnya mengandung beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur tempat, unsur waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Dalam Islam historis, tidak ada unsur Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah karena Islam historis merupakan produk dari pemikiran ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Turunnya Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah dimensi historisitas Al-Quran, di mana fundamental values selalu ada di belakangnya. Tidak ada alasan untuk mengeliminir kenyataan ini, sehingga dengan demikian konsepsi summum bonum yang sama sekali terlepas dari historitas kemanusiaan seorang muslim adalah sangat naif untuk dipertahankan. Untuk itu, faktor keteladanan yang bersifat historis, empiris, dan diskursus keberagaman Islam pada khususnya memang lebih diutamakan daripada konsepsi teofilosofis yang transendental.
Dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks, tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang pertama tafsir, yaitu tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Yang kedua teologi, yaitu tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Yang ketiga yaitu fikih, tradisi pemikiran dalam bidang tata hukum. Yang keempat yaitu tasawuf, tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri kepada Tuhan. Dan yang kelima yaitu tradisi pemikiran dalam bidang hakikat kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Sementara itu, dalam pemahaman kajian Islam historis tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap, semua bisa berubah. Kaum historis memiliki pemahaman tentang hukum Islam di mana hukum Islam adalah produk dari pemikiran ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Kajian Islam historis melahirkan 1. Antropologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebudayaan keagamaan. Yang kedua, sosiologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari relasi sosial masyarakat keagamaan. Yang ketiga, yaitu psikologi agama, disiplin yang mempelajari aspek kejiwaan manusia dalam hal keagamaan. Sejalan dengan pengelompokan di atas, ilmuwan lain membuat pengelompokan, yakni 1. Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan menjadi 3. Teks asli Islam atau the original text of Islam, pemikiran Islam yang merupakan ragam menafsirkan teks asli Al-Quran, dan praktek yang dilakukan kaum muslim. Dalam pengelompokan ini ditemukan 4 cabang, yakni hukum atau fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Ilmuwan lain yang mengelompokkan adalah Abdullah Said yang mengelompokkan menjadi 3 tingkatan, yakni nilai pokok atau dasar atau asas, kepercayaan, ideal, dan institusi-institusi. Penafsiran terhadap nilai tersebut dapat dipraktekkan. Praktek berdasarkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya adalah Ibrahim M. Abu Robi mengelompokkan menjadi 4, yakni Islam sebagai dasar ideologi, Islam sebagai dasar teologi, Islam pada level teks, dan Islam pada level praktek. Munculnya pengelompokan tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan konteks atau kepentingan pemikir. Terima kasih. Dari pemaparan tadi, kami simpulkan bahwa Islam normatif merupakan Islam pada dimensi sakral, Islam ideal atau yang seharusnya, Islam sebagai realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut sebagai realitas ketuhanan. Sedangkan Islam historis merupakan Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang senyatanya yang terpakai oleh konteks kehidupan pemeluknya dan berada di bawah realitas ketuhanan. Sekian hasil diskusi kami sampaikan. Dari kelompok 1 banyak kekurangan, karenanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.